Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adik peserta sanlat, alhamdulillah selamat bertemu dengan saya Yusuf Supriyatna, yang kalau ngajar sehari-hari Bapak megang Al-Quran hadis. Untuk materi sanlat ini Bapak akan sampaikan kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai 186. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Baik adik-adik, silakan dibuka Qurannya, surat Al-Baqarah ayatnya 183 sampai 186 ya. Silakan dibuka. Nah, setelah dibuka mari kita sama-sama lihat ayat yang pertama dulu ya. Ayat yang ke-183. Silakan diperhatikan, dibuka. Kita akan baca ya. Sudah dibuka? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 aja dulu ya. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan kepada kamu dan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Apa itu asyam? Yaitu berpuasa. Apa tujuannya puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Para peserta sanlat yang Bapak cintai, di sini Allah menyebutnya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Artinya identitas seseorang dalam hal ini dipanggil oleh Allah identitas keimanan. Karena manusia itu ada yang muslim tapi tidak mukmin ya. Jadi ada orang yang beragama Islam tapi dia tidak beriman atau kurang beriman. Maka yang dipanggil puasa itu tentang siapa yang berpuasa, itu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Karena ibadah puasa, ibadah kaitan dengan keimanan. Yang disebut dengan puasa itu ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Apa tujuan dari puasa? Ujungnya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu adik-adik perlu diketahui bahwa manusia itu nanti ada beberapa tingkatan ya. Tingkatan yang pertama itu muslim. Kemudian setelah muslim artinya orang yang beragama Islam ya. Dia agamanya Islam, di KTP-nya tercatat Islam, muslim. Nanti naik ke tingkat yang kedua namanya mukmin, beriman ya. Dia percaya kepada Allah, percaya kepada rukun iman yang 6. Nah, naik tingkat lagi menjadi muttaqin, namanya orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah orang yang bertakwa, inilah tingkatan yang paling tinggi, yang paling atas. Tapi nanti bisa turun manusia itu ya. Tingkatan paling nanti bisa nurun lagi derajatnya. Kemana? Yaitu dengan sebutan munafik ya, orang yang munafik, orang yang lain di mulut lain di hati. Terus turun lagi menjadi orang fasik, orang yang banyak berbuat dosa ya. Bahkan nanti ada kafir dan musyrik, orang yang menyembah selain Allah. Nah, mudah-mudahan ada semua menjadi orang yang muslim dan mukmin yang kemudian menjadi muttaqin,
menjadi orang yang bertakwa ya. Nah, adik-adik para peserta sanlat yang Bapak cintai, diulangi. Jadi puasa itu ternyata diperintahkan Allah bukan hanya kepada kita sekarang, tapi kepada umat-umat yang terdahulu. Ya, umat-umat yang terdahulu. Ya mungkin waktunya berbeda ya, berbeda. Kalau kita sekarang diperintahkan Allah itu selama berapa? Selama 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Ayat lanjutannya tuh ayyamam ma'dudat, di hari-hari tertentu, yaitu di bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Mau 29, mau 30 hari, pokoknya 1 bulan kita berpuasa. Menahan lapar, menahan haus, dan menahan dari berbagai macam hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Nah, adik-adik, ini penjelasan sedikit kaitannya dengan perintah puasa di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya, dari 183 sampai ke 186 itu adalah tujuan dari ibadah puasa. Apa tujuannya? 1, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nih adik-adik, ternyata binatang juga ada yang berpuasa ya. Ada yang berpuasa binatang juga. Contohnya apa? Ayam betina. Ayam betina kalau bertelur, mau menetaskan telurnya, dia puasa, mengerem tuh ya. Selama berapa hari tuh? Ternyata ada yang pernah ngintip ya, ada yang pernah survei, 21 hari dia puasa. Jadilah begitu beres tubuh selama itu tubuhnya panas, kemudian telurnya menetas ya. Terus ada lagi tuh binatang yang juga sama berpuasa. Binatang apa itu? Ular. Ular berpuasa untuk mengganti kulitnya ganti. Tapi tetap aja ular. Walaupun sudah berpuasa, kulitnya ganti, tetap aja ular. Semua orang takut sama ular ya. Tapi ada lagi binatang yang awalnya binatang itu menjijikan, mungkin ada juga jijik ya, bahkan ada yang takut ya, yaitu ulat. Orang sudah bilang hileud ya. Nah, ulat itu jijik. Akhirnya dia diam di sebuah pohon ya, diam di daun. Berubah tuh jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu. Ulat begitu berpuasa sekian hari itu, dia berubah jadi kupu-kupu. Yang tadinya tidak disukai, sekarang menjadi kupu-kupu. Orang semua senang, semua suka dengan kupu-kupu. Puasa yang kita lakukan harus berubah seperti kupu-kupu. Beres berpuasa, orang senang sama kita. Apanya? Perbuatannya, akhlaknya. Kupu-kupu yang dimakan juga saripati bunga, dia tidak pernah merusak bunganya, tidak merusak pohonnya. Pokoknya memiliki akhlak yang bagus. Jadi kupu-kupu itu satu binatang yang sangat bagus. Bentuknya indah, makanannya juga diperhatikan loh. Beda tadi kan dengan ular. Ular juga sama kan, berpuasa, tapi tetap aja setelah puasa namanya ular. Ya, nggak berubah ular mah. Maka jangan sampai puasa kita seperti puasanya ular. Harus seperti puasanya kupu-kupu ya, yang berubah setelah berpuasa, berubah akhlaknya, berubah perilakunya. Itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun ya, menjadi orang yang bertakwa. Cirinya orang bertakwa apa adik-adik? Cirinya orang bertakwa nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Puasa yang kita lakukan, satu harapan bahwa kita akan menjadi orang yang jujur nih ya. Jadi puasa yang kita lakukan itu diharapkan jadi orang yang jujur. Jujur itu artinya berbicara sesuai fakta, berbicara sesuai dengan kenyataan, jujur ya. Adik-adik sama orang tua harus jujur, terbuka ya. Kalau dari sekolah ada surat pemberitahuan tentang bayar apa, jujur kasih tahu, jangan dirubah ya. Di sekolah ditulisannya 100.000, ditambahan 50.000 ya, dicoret-coret tuh nggak boleh ya. Atau dari sekolah nggak ada sumbangan apa-apa, tapi ada bilangnya ada sumbangan, itu namanya nipu kolot ya, uniko, usaha nipu kolot, nggak boleh ya. Jujur, ada keterbukaan.
Terus yang keduanya, dari puasa yang kita lakukan ini menjadi orang yang dermawan, tidak kikir, tidak pelit. Orang pelit ya adik-adik dibenci orang, ya, dibenci Allah, dibenci manusia, dibenci oleh surga, ya. Dia dekatnya ke neraka. Jadi dengan puasa yang dilakukan merasa perutnya lapar, perih, terus sampai tenggorokannya kering, timbul belas kasihan sama orang yang menderita, yang hidupnya kesusahan, akhirnya dia ingin berbagi. Adik-adik pasti senang sama orang yang dermawan, orang yang bagir, ya, orang yang tidak pelit, orang yang tidak kikir. Itu cirinya tuh. Jadi puasa yang kita lakukan merubah kita jadi orang yang jujur, orang yang terbuka, orang yang berterus terang. Karena puasa, kenapa jadi orang jujur? Karena puasa kan gak ada yang tahu. Nih di rumah adik-adik, di rumah sendiri, ibu nggak ada, bapak nggak ada, yang lain nggak ada, kita sendiri di rumah. Makanan ada, minuman ada. Berani nggak makan? Berani nggak minum? Nggak berani. Jujur, saya lagi puasa, saya nggak berani. Tuh, jujur, ya. Terus pengen ngasih orang, pengen, lapar amat ya kan? Ya ini memberi makan para orang tuh, ngasih buka, ya, punya rezeki sedikit kita berbagi dengan orang. Itu salah satu ciri daripada orang yang bertakwa. Nah, terus yang kedua, tujuan dari Ramadan ini, puasa yang kita lakukan sesuai ayat yang berikutnya, yaitu la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, ya. Hidup jangan macem-macem, adik-adik, syukuri dengan apa yang ada. Kamu punya orang tua seperti ini, syukuri orang tuanya, ya. Punya ibu seperti ini, syukuri. Bapaknya pekerjaannya begini, syukuri. Orang bersyukur artinya orang yang tahu berterima kasih, orang yang bisa menempatkan dirinya, nggak macem-macem hidupnya. Dan orang yang bersyukur pasti hidupnya bakal makmur. Kenapa? Karena ditambah nikmatnya oleh Allah. La azidanakum. Ya, jangan suka jangan suka nyusahin orang tua dengan biaya, adik-adik, ya. Coba bayangkan, ada yang bapaknya kerja panas-panasan, ya, dari pagi sampai siang panas-panasan demi anak-anaknya. Ada yang kerjanya di atas menara, naik-naik gedung tinggi, mau menerjang bahaya, kalau jatuh gimana tuh, ya. Ada yang kerjanya di gelantungan, di kabel-kabel listrik tuh, ya. Kalau kita tidak bersyukur, bahaya deh. Ya, disebutlah anak yang durhaka, ya. Syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada, kita jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Nah, terakhir, tujuan puasa itu adalah la'allahum yarsyudun, agar kita selalu mendapatkan petunjuk, agar kita selalu berjalan sesuai dengan perintah Allah, tuntunannya. Kayak puasa juga kan gitu. Kita puasa mulai dari kapan? Terbit fajar sampai kapan? Terbenam matahari. Itu aturan. Nggak ada yang berani buka sebelum itu. Ya, begitu terdengar imsak, langsung puasa, ya. Nanti beduk maghrib buka, orang pada buka, nggak ada yang berani mengurangi atau melebihi, ya. Rata-rata sesuai dengan aturan. Maka diharapkan dari puasa yang kita lakukan ini sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah sholat, kita sholat. Kata Allah puasa, kita puasa. Itulah adik-adik dari puasa yang kita lakukan. Ini tafsir terjemahan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai ke 186, ya. Itu materinya. Sekali lagi dibuka, ya, dibuka, nanti dibaca. Setelah dibuka dibaca, pelajari. Maka tugas adik-adik, ya, tugas nih, ya. Tugasnya 1, catat tuh tadi tuh surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 itu tolong disalin, ya. Disalin berikut dengan terjemahnya. Tuh, satu tugasnya, ya. Yang kedua, pertanyaannya, yang kedua, apa tujuan dari puasa yang kita lakukan? Ya, apa tujuannya? Tujuan dari puasa yang kita lakukan apa tujuannya? Nomor 2 tuh, tugas yang kedua. Terus tugas yang ketiga, ya, apa ciri
dari orang yang bertakwa. Ya. Ciri orang bertakwa, orang itu sudah bertakwa, cirinya ada berapa? Sebutkan ya. Yang terakhir, yang keempat, ya. Puasa yang kita lakukan itu selama 1 bulan, ya, dengan memiliki tujuan. Tulis sama adik-adik niat puasa Ramadan, ya. Tulis niatnya, niat berpuasa. Yang biasa dibaca kalau habis tarawehan tuh, ya. Puasa, niat puasa untuk esok hari. Ditulis ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik sampai nanti puasa selesai, Ramadan selesai, semuanya selamat, sehat, kita bisa ketemu di madrasah yang kita cintai ya. Itu saja materi dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.